Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atswa Sultana Zain dengan NIM H54012210084. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, apa itu ARDL, lalu selanjutnya dilanjutkan dengan uji ARDL menggunakan aplikasi Stata. Jadi, ARDL atau Auto Regressive Distributed Lag adalah teknik regresi yang digunakan untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan juga dependen dalam model ekonomi. Kenapa menggunakan RDL? Karena fleksibel dalam menangani data dengan order integrasi yang berbeda, serta dapat diterapkan pada sampel kecil tanpa harus melakukan diferensiasi. Lalu, uji RDL ini umumnya digunakan oleh ekonom, peneliti sosial, dan juga akademisi dalam bidang ekonomi dan keuangan. ADL digunakan di mana? Digunakan dalam berbagai penelitian empiris terkait makroekonomi, keuangan, dan bidang ekonomi lainnya yang memerlukan analisis hubungan dinamis antar variabel. Lalu kapan digunakannya? Ketika ingin menguji hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang dalam model ekonomi, terutama saat data memiliki integrasi yang berbeda. Lalu bagaimana kita menggunakan uji RDL ini, yaitu dengan membangun model RDL, melakukan uji kointegrasi, dan menganalisis hubungan jangka pendek melalui ECM atau Error Correction Model, serta hubungan jangka panjang dalam regresi. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji RDL menggunakan aplikasi Stata ya. Di sini saya sudah punya datanya, yaitu harga emas dan juga permintaan emas dari tahun 2007 hingga 2017. Ini dia datanya tuh bersifat kuartal, yaitu kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, hingga kuartal 4. Semuanya sama hingga tahun 2017. Di sini bisa langsung kita copy paste, copy aja data yang mau kita uji. Setelah diuji, kita buka aplikasi statanya ya, teman-teman. Nah, ini sudah terbuka. Lalu kita langsung aja ke data editor. Udah muncul, boleh kita langsung ini aja. Karena tadi aku tuh kopinya hanya angka variabelnya aja ya. Jadi kita paste biasa, lalu kita ubah aja ini. Ubah sendiri untuk si variabel satu. Variabel satu itu tadi emas ya kalau nggak salah. Ya, harga emas. Harga emas lalu permintaan emas. Ini kita ubah harga emas aja, HE. Lalu sama juga variabel kedua, permintaan emas kita ubah ke PE. Oke, di sini sudah kita ubah ya. Untuk masing-masing ada di sini variabel harga emas dan juga permintaan emas. Oke, selanjutnya kita boleh nih ke ini. Kita ke command, terus kita ketik gente sama dengan underscore n. Nah, ini tuh untuk membuat variabel n ini. Selanjutnya gente, genute sama dengan TQ karena kita datanya kuartal ya, jadi TQ. Dan kita tadi datanya di 2007, mulai kuartal 1, jadi 2007 Q1, karena ini data awal, plus 10 minus 1. Oke, nah di sini sudah muncul ada variabel T dan juga new T. Terus kita mau ubah nih si variabel data ini biar tulisannya tuh ada kuartalnya gitu. Jadi di komen ini kita ketik format persen TQ karena tadi yang kuartal terus new T. Nah, ini nanti keubah nih, udah keubah ya new T-nya itu jadi 2007 kuartal 1 sampai 4 hingga 2017.
Terus kita ke set ya, ini buat lihat kalau kita itu menggunakan uji yang datanya itu dari 2007 kuartal 1 hingga 2017 kuartal 4. Nah, itu boleh kita langsung uji stasioner aja ya. Sama teman-teman yaitu kerja statistik, lalu time series, lalu tes, dan yang augmented decavalent. Untuk variabelnya kita pilih dulu yang harga emas ya. Lalu kita oke. Nah, dia ini belum stasioner karena masih 0,39 ya, masih lebih besar daripada 0,5. Jadi kita mau stasioner lagi cukup dengan ada misalnya itu developer the variable less than 0. Nah, kita langsung aja nih pencet yang ini, lalu kita tambahin D titik di depan harga emasnya. Ini baru DNT sudah stasioner ya teman-teman, sudah 0,00. Nah, ini itu data yang stasioner itu baru yang harga emas doang. Nah, kita mau nge-stationerinnya lagi buat data permintaan emas juga. Sama caranya kita tes statistik, lalu time series, lalu tes, dan ADF ini. Dan kita pilih sekarang yang PE atau permintaan emas ya. Nah, untuk yang variabel P ini sudah langsung stasioner ya, teman-teman, karena sudah di 0,00. Karena itu, kita bisa langsung nih masuk tahap ARDL. Kita ketik di komen SSC install ARDL. Ini tuh emang biasanya uh, ada agak ada memakan waktu ya, jadi kita tunggu aja untuk menginstalasi ARDL ini. Nah, kalau ini berarti sudah berhasil. Ini tuh dia udah ada dan sudah up to date ya, karena sebelumnya sebelum aku eh ini aku sempat nyoba juga install RDL dan udah keinstall, jadi ini juga udah keinstall ya. Ini aku nunjukin aja kalau untuk installnya seperti ini. Lalu kita boleh nih ketik lagi yaitu RDL, terus kita ketik variabel kita HEPE, koma max lux, karena ada dua jadi dua variabelnya, lalu aja sudah keluar teman-teman. Bisa kita lihat juga di sini ada hasil dari R square-nya 0,8. Lalu di sini langsung keluar hasil ini ada nilai RDL itu 2,0. Jadi bisa kita langsung masukin ke rumus selanjutnya si ARDL ini. Tuh, selanjutnya kita boleh ketik di komen juga matrix list E buka kurung Lex tutup kurung. Nah, langsung kan keluar gitu nilai CRDL-nya berbentuk matriks. Untuk HE-nya itu ada 2 dan untuk PE-nya itu ada 0. Karena kita boleh langsung masukin ke rumus yang RDL-nya. Itu RDL, variabel HE, PE, lalu Lex-nya ini 2 ya teman-teman. Karena di sini sudah ada jawabannya, 20. EC. Oke, sudah keluar ini untuk hasil dari ADL, harga emas dan juga permintaan emas. Bisa kita lihat di sini ada R square-nya dengan nilai 0,23. Lalu di sini juga ada konfigurasi intervalnya dan juga koefisiennya. Lalu kita boleh nih untuk melihat gimana sih hubungan jangka panjangnya dari masing-masing variabel. Kita boleh aja tulis di komen ini start, EC. Nah, ini langsung keluar ya teman-teman kalau untuk nilai si estat HTTP-nya. Selanjutnya kita juga mau ketik command Watson. Ini tuh untuk
uji korelasi ya teman-teman, hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Ini sudah keluar ya. 442. Lalu kita mau install yang white nih. White install white. Sama ya teman-teman ini. um, uh, kita nunggu juga sebentar. Nah, ini juga udah ke install ya. Karena sebelumnya aku juga udah nyoba untuk uji coba ini. Lalu kita ketik juga di kanan lagi start in test white. Langsung keluar hasil dari uji tes white ini. Bisa dilihat probabilitasnya itu 0,49. Dan kita terakhir, kita mau install si SSC ke 6. Juga menunggu sebentar. Ya sama ya teman-teman, karena aku udah nyoba, jadi ini udah install. Lalu selanjutnya terakhir kita mau ketik di komennya itu 06, terus variabel HRPE, CS, 0, lower, dan upper. Nah ini keluar ada grafik dari custom square, bisa dilihat ya. Kita lihat ini yang mana ini teman-teman, bisa dilihat kalau dia itu berada di bawah garis ini. Oke, sekian penjelasan mengenai uji RDA menggunakan aplikasi Stata. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.